Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Cina. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang berarti negara naga. Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya. Kerajaan Bhutan dikenal sebagai salah satu negara yang sangat terisolasi di dunia. Terletak di ujung timur pegunungan Himalaya, negara ini memiliki geografi yang membatasi akses dan komunikasi dengan negara-negara tetangga. Namun, yang lebih menarik adalah keputusan mereka untuk secara sukarela menjaga isolasi ini guna menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan kemerdekaan mereka. Bhutan menjadi sorotan pada tahun 1974 ketika pemerintahnya mulai memperkenankan kedatangan orang asing dengan batasan yang sangat ketat. Sebelum itu, Bhutan memang menjaga diri dari pengaruh luar dengan sangat ketat. Bahkan pada abad ke-18, upaya Inggris untuk menjalin hubungan dengan Bhutan tidak berhasil, dan hingga saat ini, hanya sedikit negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Bhutan. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu tempat paling otentik di dunia, karena Bhutan masih mempertahankan tradisi, arsitektur, adat istiadat, dan masyarakat leluhurnya yang kaya. Bhutan benar-benar negara yang unik, dan masih banyak fakta menarik lainnya tentang negara ini yang patut diungkap. Tetaplah bersama saya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang Bhutan, yang pasti tidak akan membuat Anda bosan. Kementerian Kebahagiaan. Bhutan mempelopori lahirnya Kementerian Kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya. Bahkan dalam kuesioner sensus penduduk terdapat kolom di mana kalian bisa menunjukkan apakah kalian bahagia dengan hidup atau tidak. Dan masalah kebahagiaan ini masuk dalam pasal 9 Konstitusi Negara Bhutan. Menteri Kebahagiaan yang bertugas memajukan kesejahteraan penduduk, mengukur kepuasan seseorang terhadap hidup mereka saat ini. Berdampingan dengan Komite Kebahagiaan Nasional Bruto, keduanya mengukur kualitas hidup warga berdasarkan nilai finansial dan mental. Menjaga alam dengan sepenuh hati. Bhutan juga memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan. Mereka adalah negara karbon negatif, yang berarti mereka menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang mereka hasilkan. Mereka juga satu-satunya negara yang melarang penjualan dan produksi tembakau untuk menjaga kesehatan warga negara. Perubahan besar dalam sejarah Bhutan dimulai pada 1960-an, ketika mereka mulai membuka diri kepada dunia. Mereka menjalankan kebijakan pariwisata yang bertujuan menjaga lingkungan dan budaya mereka sambil menghasilkan pendapatan. Bhutan juga menjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk India, dan menjadi anggota PBB. Meskipun Bhutan telah memperkenalkan teknologi seperti internet, mereka tetap menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pemeliharaan nilai-nilai dan lingkungan mereka. Dan ketahuilah bahwa Bhutan adalah negara terakhir di dunia yang mulai menggunakan televisi. Bhutan menjaga kebijakan netralitas dalam urusan internasional dan menghindari konflik serta aliansi politik. Mereka adalah contoh unik tentang bagaimana sebuah negara dapat mengejar kebahagiaan dan pelestarian sambil tetap terhubung dengan dunia. Perkembangan media massa di Bhutan agak tertunda. Televisi dan internet baru diizinkan pada tahun 1999 sebagai langkah menuju modernisasi. Radio diperkenalkan pada tahun 1988. Meskipun ada keterbukaan dalam akses media, pemerintah tetap mengendalikan kontennya dengan fokus pada pendidikan dan budaya daripada hiburan komersial. Bhutan membuka diri kepada dunia dengan hati-hati, menggabungkan tradisi dengan kemajuan modern. Meskipun pemerintah Bhutan telah memberikan akses untuk kunjungan wisatawan, tapi jangan berharap kalian bisa diizinkan untuk mendatangi seluruh bagian negara tersebut. Dokumen dan visa untuk mengunjungi Bhutan dikeluarkan oleh perusahaan yang ditunjuk negara. Untuk mendapatkan izin, kalian harus membayar semua biaya di muka, tiket pesawat, hotel, visa, asuransi, layanan panduan. Di negara ini, kalian hanya boleh bepergian dengan pemandu.
Jadi jangan mengharapkan kesempatan untuk bisa berjalan-jalan sendiri. Dan hanya ada satu maskapai penerbangan yang mengoperasikan penerbangan ke luar negeri. Yang lebih menarik lagi, harga hotel ditentukan oleh pemerintah, baik itu yang mewah ataupun tidak. Transportasi udara juga telah berkembang, dengan 4 bandara di seluruh negeri, meskipun penerbangan terbatas di daerah pegunungan yang sulit diakses. Selain itu, Bhutan terkenal karena menggunakan kuda dan yak sebagai sarana transportasi tradisional, meskipun yak lebih sering digunakan sebagai hewan pengangkut daripada kuda. Namun, Bhutan tetap menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki kereta api. Bandara Internasional Paro adalah pintu gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke Bhutan, tetapi juga terkenal sebagai salah satu bandara tersulit dan berbahaya di dunia. Terletak pada ketinggian 733 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh gunung-gunung, pendaratan di sini memerlukan manuver zigzag oleh pilot untuk memperbaiki lintasan sebelum mendarat. Landasan pacunya pendek, sehingga penerbangan hanya bisa dilakukan pada siang hari. Pendaratan di bandara ini memerlukan pilot berpengalaman yang mengikuti prosedur yang ketat, dan hanya beberapa pilot di dunia yang memenuhi syarat untuk mendarat di sini. Meskipun kondisi yang sulit, bandara ini menjadi gerbang vital bagi Bhutan, dengan maskapai nasional seperti Druk Air dan Bhutan Airlines mengoperasikan penerbangan ke berbagai tujuan. Monarki telah menjadi inti pemerintahan Bhutan sejak tahun 1907, ketika Jigme Ugyen Wangchuck dinobatkan sebagai Raja Naga pertama. Hingga saat ini, Bhutan telah memiliki 5 generasi raja dari keluarga yang sama. Raja saat ini, atau Druk Gyalpo, adalah Jigme Singye Wangchuck, yang naik tahta pada tahun 2008 setelah ayahnya turun tahta. Raja ini dikenal karena karismanya dan pendidikan di universitas-universitas bergengsi di Inggris dan Amerika Serikat yang memungkinkannya menggabungkan tradisi dengan modernitas dalam kepemimpinannya. Istri Raja, Permaisuri Jetsun Pema, terkenal karena kecantikannya, keanggunan, minat dalam seni lukis, dan bola basket. Meskipun ia bukan kelahiran Bhutan, Jetsun Pema berasal dari keluarga terhormat dan telah mendapatkan pendidikan di India dan Inggris. Bersama-sama, Raja dan Permaisuri adalah orang tua dari 2 putra, termasuk putra mahkota dan Pangeran Ugyen Wangchuck. Monarki Bhutan tetap menjadi inti budaya dan pemerintahan yang sangat dihormati di negara ini. Pada tahun 2008, Bhutan mengalami perubahan besar saat mereka mengadopsi konstitusi yang mengubah negara ini dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Konstitusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip Buddha, hak asasi manusia, dan konstitusi modern lainnya. Meskipun kekuasaan raja dibatasi, raja tetap menjadi tokoh penting dalam pembentukan pemerintahan, legislasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bhutan. Namun, penting untuk dicatat bahwa Raja Bhutan tidak memiliki kekuasaan absolut. Ia harus bertindak sesuai dengan keinginan rakyat, hukum, dan peraturan yang ditetapkan oleh konstitusi. Peran Raja mencerminkan prinsip-prinsip monarki konstitusional yang menghormati batas-batas kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain transisi konstitusional, Bhutan juga dikenal karena salah satu keajaiban bersejarah yang dibangun oleh manusia, yaitu biara sarang harimau. Biara ini terletak di tepi tebing di lembah Paro, dan dianggap sebagai salah satu tempat paling suci dan dihormati di Bhutan. Biara ini telah ada sejak abad ke-8 dan dikaitkan dengan Guru Padmasambhava. Menurut legenda, Guru Rinpoche terbang ke lokasi ini di atas seekor harimau yang sebenarnya adalah permaisuri yang telah mengubahnya bermeditasi selama 3 tahun. Biara sarang harimau merupakan kompleks dengan kuil-kuil dan tempat suci yang menghubungkan lorong-lorong dan tangga-tangga sempit yang diukir di batu, menciptakan tempat yang sangat istimewa di Bhutan. Ibu kota Bhutan adalah Thimphu, yang terletak di salah satu tempat tertinggi di dunia, sekitar 7.657 kaki di atas permukaan laut. Thimphu unik karena tidak memiliki lampu lalu lintas. Petugas lalu lintas mengarahkan kendaraan dengan tangan mereka di persimpangan utama. Di seluruh Bhutan, tidak ada lampu lalu lintas.
Thimphu memiliki suasana yang tenang dan damai dengan bangunan-bangunan yang mengikuti arsitektur tradisional Bhutan. Salah satu landmark terkenal di Thimphu adalah Tashi Chodjong, sebuah biara benteng yang juga berfungsi sebagai kantor raja dan tempat tinggal pemimpin spiritual, Jehenpo. Thimphu juga adalah rumah bagi Buddha Dordenma, sebuah patung Buddha besar setinggi 169 kaki, salah satu patung terbesar di dunia. Paro, daerah lain di Bhutan, terkenal dengan Paro Dzong, salah satu benteng paling terkenal dan penting di negara ini. Paro juga adalah rumah bagi biara sarang harimau, salah satu situs suci terkenal. Punaha, yang pernah menjadi ibu kota Bhutan, memiliki istana kebahagiaan besar, juga dikenal sebagai Punaha Dzong. Di sini diadakan berbagai festival keagamaan, dan Punaha juga merupakan tempat kelahiran dinasti Wangchuck, keluarga kerajaan Bhutan. Agama mayoritas di Bhutan adalah Buddha Mahayana atau Vajrayana, dianut oleh 85% penduduk. Ini adalah bentuk agama Buddha yang unik dan esoteris, yang banyak ditemukan di wilayah Tibet dan Himalaya. Orang Bhutan mengintegrasikan keyakinan dan praktik agama mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, melalui ziarah meditasi ke situs suci, pembacaan mantra, dan penggunaan doa. Bendera berwarna yang berkibar di seluruh negeri membawa cetakan doa dan mantra, diyakini membawa berkat kepada lingkungan dan masyarakat yang menghuninya. Gaya hidup dan peran para biksu di Bhutan. Gaya hidup para biksu di Bhutan sangat berbeda dari cara hidup modern di negara-negara barat atau kapitalis. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk latihan spiritual dan pembelajaran, sering memasuki kehidupan biara pada usia yang sangat muda, bahkan sejak 6 atau 7 tahun. Hal ini seringkali merupakan keputusan orang tua mereka yang meyakini bahwa ini adalah cara untuk mendapatkan kehidupan yang penuh kebajikan dan berkah spiritual. Di Bhutan, terdapat 8 biara besar dan sekitar 200 biara kecil dan biarawati, dengan sekitar 12.000 biksu dan 5.000 biksuni. Para biksu Bhutan menjalani kehidupan yang sederhana dan disiplin. Mereka bangun pagi sekitar pukul 4.30 dan memulai ritual meditasi dan doa. Selain itu, mereka mempelajari berbagai mata pelajaran, termasuk filsafat, literatur, sejarah, nyanyian, dan ritual. Para biksu juga melakukan pekerjaan manual dan berkontribusi pada komunitas mereka dengan fokus pada saat ini. Pendidikan dan pelatihan dalam kehidupan biara dapat berlangsung bertahun-tahun, di mana para biksu naik melalui berbagai tingkat pengetahuan dan keterampilan. Meditasi dan doa adalah hal mendasar yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kendali diri, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Para biksu mengikuti serangkaian sumpah dan aturan disiplin yang dikenal sebagai Vinaya. Sumpah-sumpah ini termasuk sumpah selibat, tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup lain, dan menjalani hidup sederhana dan keras. Mereka juga diwajibkan untuk berperilaku rendah hati dan hormat terhadap orang lain yang mencukur bulu kepala mereka, tanda penolakan terhadap kehidupan biasa dan di luar konvensi sosial. Tradisi filosofis dalam bentuk perdebatan mengenai ajaran Buddha adalah cara bagi mereka untuk memperdalam pemahaman dan praktik spiritual mereka. Para biksu di Bhutan hidup berdampingan di kuil-kuil, dan mereka mengembangkan rasa kebersamaan yang kuat. Selain menjalani kehidupan yang disiplin dan spiritual, para biksu juga berfungsi sebagai pembimbing spiritual bagi orang lain dalam komunitas mereka, memberikan dukungan dan nasihat bagi kehidupan mereka. Dalam masyarakat Bhutan, para biksu memiliki peran penting dalam memelihara nilai-nilai spiritual dan budaya yang khas bagi negara ini. Rasa hormat terhadap hewan sangat dalam budaya Bhutan, yang didasarkan pada ajaran agama Buddha yang menekankan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Di Bhutan, pembunuhan hewan untuk konsumsi manusia dilarang, termasuk rumah potong hewan. Jika seseorang ingin makan daging, daging tersebut harus didatangkan dari negara tetangga seperti India, yang mayoritas penduduknya adalah vegetarian. Meskipun mayoritas penduduk Bhutan mungkin adalah vegetarian, konsumsi daging tidak sepenuhnya tidak ada, terutama dalam kondisi cuaca dingin yang sering mengguncang Bhutan. Hewan-hewan seperti anjing liar adalah umum terutama di kota-kota besar dan kecil.
Mereka seringkali diperlakukan dengan baik oleh penduduk setempat, yang memberi mereka makanan dan tempat tinggal. Di pedesaan, hewan-hewan seperti yak dan sapi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan diperlakukan dengan hormat dan perhatian oleh pemiliknya. Dalam budaya Bhutan, hewan-hewan ini dianggap sebagai bagian penting dari keselarasan alam. Bhutan memiliki salah satu kebijakan konservasi yang paling ketat di dunia, dengan banyak taman nasional dan kawasan lindung untuk melestarikan keanekaragaman hayatinya. Konstitusi Bhutan mengharuskan setidaknya 60% wilayahnya dilindungi. Hal ini membantu menjaga dan melindungi habitat satwa liar. Beberapa hewan yang menghuni wilayah Bhutan termasuk tupai raksasa Malaya, harimau bengal, panda merah, dan macan tutul salju. Macan tutul salju, yang hidup di daerah tertinggi dan terpencil pada ketinggian antara 9.842 dan 13.123 kaki, adalah salah satu kucing yang paling sulit dikenali karena sifat pemalu dan kemampuannya dalam menyamarkan diri. Di Bhutan, pernikahan cinta menjadi lebih umum, terutama di daerah perkotaan, tetapi perjodohan masih ada, khususnya di masyarakat pedesaan. Orang tua sering mengambil inisiatif dalam mencari pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka. Mereka mungkin berkonsultasi dengan ahli nujum untuk menentukan kecocokan pasangan dalam perkawinan. Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga, seringkali memasak, dan secara tradisional merupakan orang yang membuat atau memperbaiki pakaian. Namun, mereka tidak banyak menenun kain. Pola struktur keluarga yang lebih mirip dengan barat mulai bermunculan di mana suami berperan sebagai penyedia makanan dan istri bertanggung jawab atas rumah tangga. Poligami di Bhutan adalah sah, meskipun praktik ini semakin jarang terjadi pada masa sekarang dan tidak begitu diterima oleh masyarakat. Pada masa lalu, terutama di kalangan bangsawan dan keluarga kaya, poligami lebih umum. Namun, sikap dan kebiasaan telah berubah seiring berjalannya waktu, dan saat ini praktik poligami jarang terjadi. Dalam masyarakat Bhutan, makanan dan minuman memiliki peran penting dalam budaya dan ritual. Makanan tradisional Bhutan seringkali pedas, karena cabai merah, disebut emadachi, adalah salah satu bahan makanan utama dalam banyak hidangan. Emadachi adalah campuran cabai merah dengan keju, dan makanan ini sangat populer di Bhutan. Selain itu, nasi juga merupakan makanan dasar dalam setiap hidangan di Bhutan. Makanan di Bhutan juga cenderung berfokus pada hasil pertanian lokal. Sayuran seperti bayam, kubis, dan buncis sering digunakan dalam hidangan. Daging, seperti daging ayam, daging sapi, dan daging domba, juga sering dimasak dengan bumbu pedas. Bhutan memiliki tradisi dalam mengonsumsi makanan organik dan lokal. Minuman tradisional Bhutan adalah teh buteri, yang dikenal sebagai suja. Suja adalah teh hitam yang diberi mentega ghee dan garam. Ini adalah minuman yang sangat berenergi dan populer di Bhutan. Selain itu, arak lokal yang dikenal sebagai ara, juga sering disajikan dalam acara-acara sosial dan ritual. Ara adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sereal, seperti beras atau jagung. Perekonomian Bhutan memiliki karakteristik utama, yaitu ketergantungan pada pertanian dan peternakan. Sebagian besar penduduk Bhutan terlibat dalam pertanian subsisten dan peternakan, dengan tanaman pangan dan hewan ternak sebagai komoditas utama. Pembangkit listrik tenaga air. Bhutan memiliki sungai dan pegunungan yang memungkinkan pembangkitan listrik tenaga air, dan ekspor energi listrik ke India menjadi sumber pendapatan penting. Upaya diversifikasi ekonomi, pemerintah Bhutan berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan pembangkit listrik tenaga air dengan mengembangkan industri manufaktur, sektor jasa, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun Bhutan berupaya untuk mendiversifikasi ekonominya, pertanian dan pembangkit listrik tenaga air tetap menjadi pilar utama, sambil menjaga keseimbangan dengan pelestarian lingkungan dan budaya yang kaya. Panahan adalah olahraga nasional Bhutan yang dikenal sebagai Da. Berbeda dengan standar internasional, kompetisi panahan di Bhutan dilakukan di luar ruangan dengan jarak yang jauh lebih besar antara pemanah dan target, bisa mencapai 394,476 kaki.
Busur yang digunakan terbuat dari bambu, meskipun busur komposit modern juga digunakan. Kompetisi melibatkan anggota tim yang berhadapan dengan target bernama Karise, yang saat berhasil ditembak, disertai dengan nyanyian dan tarian, mencerminkan aspek budaya dan sosial yang kuat dalam olahraga panahan Bhutan. Beberapa orang Bhutan percaya akan keberadaan Yeti yang dikenal secara lokal sebagai Migoy. Penjelasan mengapa mereka sulit dilihat adalah karena mereka adalah makhluk gaib yang bisa menjadi tidak terlihat. Dalam beberapa cerita, Yeti adalah penjaga satwa liar dan alam, sementara di cerita lain ia dianggap sebagai makhluk jahat dan berbahaya. Selama bertahun-tahun terdapat banyak klaim penampakan dan perjumpaan dengan Yeti, meskipun hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang ditemukan untuk membuktikan keberadaannya. Pakaian tradisional Bhutan adalah bagian penting dari budaya dan dipandang sebagai wajib di tempat umum serta pada acara resmi. Untuk pria, pakaian tradisional biasanya terdiri dari go, yang merupakan jubah selutut. Sementara itu, perempuan memakai kira, yang merupakan gaun persegi panjang yang membungkus tubuh mereka dengan anggun. Bhutan adalah tempat yang menangkap hati dan jiwa surga spiritual yang tersembunyi di pegunungan Himalaya, di mana keindahan lanskapnya berpadu dengan cara hidup yang tentram menampilkan kebahagiaan yang ditemukan dalam kesedihan. Sahabat YouTube, sampai di sini video kami ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pembaruan tentang konten eksplorasi dan petualangan selanjutnya.